Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azari. Di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi pada topologi, yaitu di pertemuan 10 praktikum routing. Ini di bawah ini. Ini studi kasusnya. Perusahaan XYZ memiliki 3 kantor cabang. Pada kantor cabang 1 memiliki 14 komputer yang terhubung menggunakan kabel, serta terdapat 5 laptop yang terhubung dengan media wireless. Sedangkan pada kantor cabang kedua memiliki 20 komputer yang terhubung menggunakan kabel, dan kantor cabang 3 memiliki 10 komputer. Nah, kita tidak dianjurkan menggunakan 24 karena mungkin jumlah perangkatnya terlalu banyak gitu, jadi nggak mencangkut hostnya. Ya, mungkin saya juga masih belajar. Oke, seperti ini topologinya. Jadi di sini yang sebelah kiri ini itu yang cabang 1, sebelah kanan ini itu cabang kedua, dan yang sebelah atas ini itu cabang ketiga. Oke, ini kan masih bermerah nih, belum bisa ngirim dari cabang 1, cabang 2 ataupun ke cabang 3. Nah, lalu kita konfigurasi terlebih dahulu di tiap router ini. Nah, pertama-tama kita ke router 0 ini. Nah, itu kita lakukan konfigurasi di sini. Nah, kita backend. Nah, kita klik, kita ketik enable configure terminal. Nah, kita mau mengaktifkan ininya dulu, ke switchnya ini. Itu kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Nah, setelah masuk ke interface-nya, kita tambahkan IP. IP-nya berapa ya? 92.168.1.255.255. Nah, kalau yang ini kan dia /24. Nah, kita nggak pakai /24, kita makainya /27, berarti 224. Lalu kita klik enter. Nah, kalau sudah ditambahkan IP, lalu kita no shutdown. Nah, langsung di sini langsung hijau ya. Oke, selanjutnya kita buat ngarah ke sini nih, ke antar router seperti serial juga 0, berarti kita sini exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke interface serial 2/0. Setelah masuk seperti tadi, kita tambahkan IP seperti yang yang ke switch itu. Kita tambahkan IP terlebih dahulu, 10.10.10.1. Di sininya untuk IP yang antar router ini kita menggunakan /30 255 255 252. Nah, habis itu no SH. Nah, di sini masih down karena yang di router satunya ini itu belum dikonfigurasi. Jadi nanti kita konfigurasi di router satunya itu. Oke, selanjutnya kita buat router OSPF ya, untuk menjembatani antar router OSPF 1. Nah, di sini
kita masukkan network si ini dan IP si yang cabang 1 ini dan IP yang tadi udah kita buat. Nah, kita ketik network 192.168.1.0 pakai /27, berarti ininya yang itu 0 terus 31 area 0. Nah, untuk yang terakhir tinggal ini aja 10 0 003. Oke, itu jika ini udah, kita langsung exit. Nah, berarti di router 0 ini kita sudah mengkonfigurasi dan menambahkan IP untuk mengirim pesan ke antar cabang. Selanjutnya kita masuk ke router 1. Kita enable configuration terminal. Di sini kita seperti tadi ya, di router 0 kita masuk dulu buat masuk ke interface Ethernet 00 untuk mengaktifkan yang di arah ke switch itu. Kita tambah masuk ke interface Ethernet 0/0. Kita tambahkan IP karena ini yang cabang 3 ya. Cabang 3 berarti 192 192.168.1.255. Nah, karena ini cuma 10 PC, jadi hostnya mungkin bisa kita menggunakan yang /28, jadi 240. Kita enter, lalu no shutdown. Nah, maka di sini langsung hijau, sama seperti di router 0 ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi kan sudah menambahkan IP untuk ke switchnya. Kita sekarang menambahkan IP yang serial ini, serial 20 ini, yang sebelah kiri, agar bisa mengirim ke cabang 1 ya. Kita masuk ke interface serial 2/0. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya sama seperti di router 0, 10, tapi IP-nya beda ya, tidak boleh sama, nanti tidak bisa nanti. 252 pakai /30. 10.2.255.255.255.252. Nah, kalau udah begini tinggal no shutdown, maka di sini sudah berubah menjadi hijau. Oke, selanjutnya kita exit terlebih dahulu. Nah, kita akan mengkonfigurasi yang serial 3 sama serial 2. Berarti sekarang kita ada di router 1, berarti kita konfigurasi yang serial 3. Kita masuk ke interface serial 3/0. Nah, di sini sama seperti tadi, kita tambahkan IP-nya juga 10, 5, 255. Setelah itu no shutdown.
Nah, masih down ya. Kita exit terlebih dahulu. Kita buat yang router OSPF 1. Nah, kita masukkan tadi yang networknya. Network 192.168.3.0. memakai yang apa tuh, hostnya yang 14 kalau tidak salah ya, 0.0.15 dan 192.168.3.0. Di sini area 0 meter. Nah, di sini kita masukin yang ke arah router 0. Titik 0. Yang ini di berapa yang di router 0 saya lupa. 3. Ininya 3. 10.10.10.0.0.0.3 area 0 meter. Nah, habis itu kita masukin yang buat nanti ya, untuk nanti di router 2 kalau nggak salah. Berarti ini 10 4 ya. 3. Oke. Sudah. Kita sudah tambahkan, lalu kita exit. Oke. Jika sudah dimasukkan semua untuk IP networknya antar routing, jadi selanjutnya kita masuk ke router kedua. Mana router kedua? Ini. Kita konfigurasi di router 2. Enable konfigur terminal. Kita seperti tadi masuk ke interface buat switch 00. Oh, ini cabang 2 ya. Jadi kita tambahkan IP dulu. IP add 192.168.2.1.255.255. Nah, tadi sama seperti yang di cabang pertama, kita buat jadi menggunakan /27.224. di situ no shutdown. Oke, backup. Habis itu setelah itu kita masuk ke interface serial 2/0. Kita buatkan IP terlebih dahulu. Untuk IP yang serial 2/0 nya ini add 10.10.10.6 255 itu 252. Lalu klik enter. Itu no shutdown. Maka langsung up, langsung hijau untuk ke cabang 3 dan ke cabang 1 dari cabang 2 buat mengirim pesan. Lalu setelah dibuat itu kita masuk ke routing. Routing OSPF nya belum. OSPF 1. Nah, di sini kita masukkan IP network yang di cabang 2 dan IP di routing yang routing 1.
network 92 168 2.0 0 0 0 0 31 223 area 0. Lalu kita masukkan yang IP routingnya 10 titik 4, ininya 3. Lalu kita oke, sudah exit. Nah, oke, sudah hijau semua ya. Nah, tinggal kita pasangkan setiap perangkat ini, kayak PC dan laptop ini kita kasih IP, tapi dianjurkan kalau banyak seperti ini di HCP saja. Kalau statik mungkin kelamaan nanti takut lupa juga tadi yang sampai mana begitu. Jadi di sini di router 0 kita tambahkan IP DHCP pool LAN cabang 1. Nah, di sini kita tambahkan, kita masih menambahkan IP-nya tapi di DHCP, jadi default bawaan dari router. Network dari bawah 192 168 1.0 255 255 255 224. Setelah itu default routernya 192 16. Dari 1 ya, berarti defaultnya 1.1. Nah, untuk DNS-nya boleh ditambahkan, boleh tidak perlu ditambahkan. Di sini saya menambahkan DNS-nya, pakai DNS yang Google. Nah, jika sudah tambahkan exit, tambahkan juga di router 1. Kita tadi IP DHCP pool, sini LAN cabang 3 ya, cabang 3. Nah, di sini kita tambahkan network 92 168.3.0 255 255 240 kalau tidak salah ya. Oke, lalu kita klik enter. Nah, sini sama seperti di router 0, tambahkan default routernya 192.168.3.1. Oke. Nah, di sini tambahkan DNS servernya pakai 8888. Nah, itu sudah. Kita klik ketik exit. Oke, kita lakukan juga di router 2 ini. Router 2 IP DHCP pool LAN cabang 2. Sini tambahin network 192 168
2.0 tadi make slash 27 berarti 224, kita enter. Habis itu kita pasang default routernya, default router 192.168.2.1. Habis itu kita ketik enter. Habis itu DNS nya DNS Google. Habis itu ketik enter, exit. Oke. Jadi di sini sepertinya tinggal kita ganti aja. Tadinya ini static, mas, kalau tidak salah. Kita langsung klik yang di HCP ini. Klik. Nah, maka langsung muncul IP yang tadi kita konfigurasi yang di router. Lakukan di semua perangkatnya. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Sukses. Memang ini memakan banyak waktu ini. Tapi sebenarnya kalau di HCP nggak makan banyak waktu banget kayak statik. Kalau statik kan kita harus ngetik manual. Kalau di HCP kan tadi udah dikonfigurasi tadi di router, jadi udah kayak perintah gitulah. Jadi IP tiap perangkat yang terhubung ke saya harus segini gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet ngetik lagi. Nanti misalnya kalau ngetik takutnya lupa, aduh tadi IP-nya berapa gitu. Begitu juga di laptop ya. Tapi kalau di laptop diharapkan ke statik terlebih dahulu. Nah, setelah itu ke DHCP kan kembali. Nah, kalau udah terbaca langsung.
Untuk yang cabang 3 juga sama. Begitu juga di cabang kedua, sama seperti tadi. Kita ganti ke DHCP.
Oke, sudah semua. Kita ganti IP-nya yang tadinya harusnya statik, itu akan memakan waktu lama, jadi kita menggunakan DHCP. Nah, selanjutnya kita melakukan tes. Kita tes kirim pesan begini ke laptop. Oke, successful. Nah, jika kita dari cabang 1 ke cabang 3, misalnya di sini, maka akan violet terlebih dahulu. Nah, setelah jika violet, silakan dicoba untuk mengirim ulang, maka langsung successful. Nah, begitu pula dari cabang 1 ke cabang 2 ini. Nah, maka akan violet terlebih dahulu. Jadi silakan dilakukan pengiriman ulang, lalu hasilnya adalah successful. Baik, sekian video routing dynamic dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.